Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nes Primasari Mahardika Ramawati Eskep Mkep. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep emosi. Bagaimana kabarnya anakku pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan juga pemahaman. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke materi, yaitu konsep emosi, gitu ya. Mungkin anak-anakku sekalian ada yang sudah tahu kira-kira apa sih yang dimaksud dengan emosi? Ya, kira-kira apa ya? Biasanya kalau kita ngomong emosi, itu selalu identik dengan marah, begitu ya. Waduh, saya emosi nih gara-gara begini, begini gitu ya. Nah, ternyata emosi manusia itu tidak hanya marah saja gitu ya. Kita tersenyum, kita bahagia, kita sedih, kita ketawa, kita nangis, itu juga termasuk dari bagian emosi seperti itu. Ya. Types of basic emotion atau tipe dari emosi dasar. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ternyata emosi dasar itu tidak hanya perasaan marah saja, perasaan happiness atau perasaan bahagia, sadness atau kesedihan, fear, takut, disgust atau jijik gitu ya, anger, marah, dan juga surprise itu merupakan tipe dasar dari emosi seperti itu. Nah, definisi emosi itu sendiri menurut Maramis menjelaskan bahwa emosi merupakan manifestasi perasaan atau afek keluar yang disertai banyak komponen fisiologik, biasanya berlangsung sebentar gitu ya. Menurut Bimo Walgito menyebutkan bahwa emosi ini adalah suatu keadaan perasaan yang telah melampaui batas, sehingga untuk mengadakan hubungan dengan sekitarnya mungkin bisa saja terganggu seperti itu. Nah, bentuk emosi yang ini seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya perasaan marah saja gitu ya, perasaan cemas, takut, sedih, senang dan sebagainya itu akibat dari peristiwa yang menimpa dari individu gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa emosi ini adalah manifestasi perasaan yang disertai dengan gejala fisiologik karena ada peristiwa yang menimpa individu seperti itu. Nah, emosi ini sebagai gejala kejiwaan yang berhubungan dengan gejala kejasmaniahan gitu. Nah, ada beberapa reaksi dari perubahan emosi. Yang pertama adalah perubahan sebagai fungsi fisiologik. Kalau kita ngomong fungsi fisiologik, jelas berarti kaitannya dengan fungsi tubuh seperti itu. Apa saja fungsi-fungsi tubuh ya, seperti denyut jantung, kemudian tekanan darah, kemudian ada frekuensi pernafasan. Nah, itu mesti selalu berkaitan seperti itu ya. Misalnya saja ketika kita marah gitu ya, atau kita takut gitu ya, denyut jantung otomatis akan menjadi lebih cepat. Kemudian tekanan darah bisa meningkat atau malah menurun, dan juga pernafasan, frekuensi pernafasan semakin bertambah cepat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada reaksi dari perubahan emosi yang dirasakan oleh individu seperti itu. Yang kedua adalah perubahan fisik dalam bentuk ekspresi. Nah, seperti yang jelas kelihatan apa? Mimik wajah gitu ya, dan juga perubahan nada suara misalnya. Ya, kalau misalnya kita sedih, otomatis mimik muka kita bagaimana? Ya kan pasti aduh kenapa ya? Nah, gitu. Pasti akan ada perubahan pada fisik gitu ya, utamanya pada mimik wajah. Kalau kita marah otomatis nah, ada perubahan gitu ya pada mimik wajah gitu. Kemudian yang ketiga adalah perubahan fungsi psikis lain ya, seperti orang pada saat ketakutan dia jelas tidak akan mampu menggunakan daya pikirnya, atau pada saat marah maka bisa jadi daya pikirnya itu terhenti dan juga tidak berfungsi seperti itu. Ya, jadi ketika kita ngomong reaksi perubahan emosi ada 3. Yang pertama adalah perubahan sebagian fungsi fisiologi, yang kedua adalah perubahan fisik dalam bentuk ekspresi, dan yang ketiga adalah perubahan fungsi psikis lain. Ya, selanjutnya adalah komponen dari emosi. Menurut tokoh psikologi Atkinson RL dan kawan-kawan, komponen emosi ini terdiri atas 4 komponen gitu ya. Komponen yang pertama adalah respon atau reaksi tubuh internal.
ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita marah pasti ada reaksi dari tubuh kita, dan itu melibatkan sistem yang otomatik ya. Misalnya bila marah suara menjadi tinggi dan gemetar, itu kan otomatis kita tubuh ini bereaksi gitu ya. Dan kita tidak bisa untuk menghalangi gitu, karena memang otomatis dia akan merespon seperti itu gitu. Kemudian yang kedua adalah keyakinan atau penilaian kognitif ya. Misalnya di sini bahwa telah terjadi keadaan positif atau negatif ya. Misalnya kegembiraan saat diterima di salah satu perguruan tinggi ternama nih. Misalnya kalian nih berhasil masuk ke Universitas Jember gitu ya, sebagai universitas yang kalian idam-idamkan, kalian impikan gitu ya. Ternyata kalian saat tes berhasil menyisihkan sekian banyak peserta, otomatis kita juga akan, ketika kita tahu kita diterima, otomatis itu akan menimbulkan suatu emosi kegembiraan yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah termasuk bagian dari keyakinan atau penilaian kognitif seperti itu. Nah, komponen emosi selanjutnya adalah ekspresi wajah ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Apabila kita merasa benci pada seseorang, ya otomatis ekspresi wajah bagaimana? Dengan mengerutkan dahi gitu ya. Nah, misalnya seperti itu adalah masuk dari komponen emosi, yaitu ekspresi wajah gitu ya. Kemudian yang keempat, komponen yang keempat adalah reaksi terhadap emosi ya. Misalnya saat kita marah-marah gitu ya, menjadi lebih agresif. Contohnya bagaimana? Saat kita marah ada yang sampai menggebrak meja, atau sampai ada yang membanting pintu gitu. Nah, itu adalah reaksi terhadap emosi. Atau saat gembira, kita lagi happy gitu ya, kemudian saking happy-nya sampai terharu, sampai meneteskan air mata misalnya. Nah, itu adalah wujud dari reaksi terhadap emosi gitu ya. Jadi kalau saya ulangi sekali lagi, untuk komponen emosi ini ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah reaksi atau respon tubuh internal, yang kedua adalah keyakinan atau penilaian kognitif, yang ketiga adalah ekspresi wajah, dan komponen emosi yang terakhir adalah reaksi terhadap emosi gitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah bentuk dan reaksi dari emosi. Itu adalah ada yang dikatakan sebagai afek ya, di mana afek ini adalah perasaan yang menguasai segenap hidup jiwa dan tidak bisa dikontrol serta dikuasai oleh pikiran gitu ya. Biasanya afek ini disertai dengan reaksi jasmaniah, yaitu peredaran darah, seperti yang kita bahas tadi, peredaran darah menjadi mungkin terhambat gitu ya, denyut jantungnya menjadi lebih cepat, kemudian pernafasannya menjadi lebih cepat, atau bahkan menjadi menurun atau menjadi lebih lemah gitu ya. Oleh karena itu, emosi ini merupakan gejala kejiwaan yang berhubungan dengan gejala kejasmaniahan ya. Sebagai contoh, orang yang sedang marah akan mengambil, melempar, atau bahkan membanting benda yang ada di sekitarnya. Ayo, ada nggak yang seperti itu kira-kira? Waduh, sepertinya harus introspeksi. Aduh, kok kayaknya saya yang dimaksud. Nah, gitu ya. Kemudian disertai dengan orang yang masih kita bahas, orang yang marah ya. Otomatis kalau kita marah gitu ya, kita juga tidak bisa mengontrol mukanya, ini kita jadi merah. Kemudian ketika kita tensi, oh ternyata meningkat nih jadi 200/100 mm Hg misalnya gitu ya. Dan kemudian tubuh kita otomatis secara akan jadi gemetar gitu ya. Nah, itu juga merupakan efek atau reaksi dari emosi. Nah, berikutnya adalah perkembangan dari reaksi emosi ya. Perkembangan senantiasa pasti terjadi pada setiap individu dan berlangsung menuju suatu titik kedewasaan dari jasmania, rohania, dan juga sosial. Perkembangan individu ini bersifat menyeluruh gitu ya, termasuk di dalam perkembangan struktur individu maupun perkembangan pada pola tingkah laku dari individu tersebut. Ya, emosi ini sebagai salah satu aspek psikologis yang berkembang mengikuti 2 pola perkembangan. Pola perkembangan yang pertama di sini perkembangan dari keadaan sederhana menjadi keadaan yang matang, dan pola perkembangan yang kedua berkembang dari keadaan yang bersifat umum menjadi keadaan yang bersifat khusus, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ternyata perkembangan reaksi emosi itu sudah kita alami, sudah terjadi sejak kita pada usia bayi gitu ya. Nah, pada usia bayi kita sudah bisa merasakan emosi seperti merasakan kesenangan terhadap benda maupun orang, walaupun masih dalam batas pengamatan yang kabur, termasuk suara-suara yang kita amati masuk melalui penglihatan gitu ya. Pada bulan ketiga atau saat usia 3 bulan kehidupan
individu gitu ya, emosi kesenangan terhadap lingkungan berkembang menjadi emosi nyaman gitu ya. Jadi di bulan ketiga ini kita selain bisa merasakan emosi kesenangan, itu kita juga sudah berkembang emosinya menjadi merasakan emosi yang nyaman gitu. Tapi kadang timbul saat suatu keadaan mencemaskan dirinya, sehingga perlu adanya suatu stimulasi gitu ya. Sedangkan emosi menyenangkan itu di saat usia 3 bulan tetap terjadi. Jadi ketika ada pertanyaan pada bulan ketiga, emosi apa yang sudah bisa dirasakan individu? Yaitu emosi kesenangan yang juga sudah berkembang menjadi emosi nyaman gitu. Pada bulan ke-6, ya, emosi cemas berkembang atau berdiferensiasi menjadi emosi takut, marah, dan juga jijik gitu ya. Jadi di bulan ke-6 itu individu ya sudah bisa merasakan emosi cemas yang berkembang atau berdiferensiasi menjadi emosi yang takut, marah, dan juga jijik gitu ya. Next. Nah, pada bulan ke-12 atau pada 1 tahun usia individu, dari emosi nyaman ini berkembang menjadi emosi bangga dan juga sayang gitu ya. Jadi adik-adik yang usianya 1 tahun, dia sudah bisa merasakan suatu bangga dan juga perasaan sayang gitu ya. Pada bulan ke-18, emosi sayang ini berkembang menjadi emosi sayang kepada orang dewasa dan juga pada anak-anak. Dan dari emosi cemas berdiferensiasi lagi menjadi emosi iri hati gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan pada usia berapa individu mengalami perkembangan dari emosi cemas berdiferensiasi menjadi emosi iri hati. Nah, jawabannya adalah pada bulan ke-18 gitu ya. Dan pada umur 2 tahun dari emosi nyaman tadi berdiferensiasi lagi menjadi emosi yang riang. Nah, dengan demikian pada anak usia 2 tahun mereka sudah mengalami emosi-emosi seperti takut, marah, jijik, iri hati, cemas, senang, nyaman, riang, bangga, sayang kepada orang tua atau orang dewasa, sayang kepada anak-anak atau teman sebayanya. Nah, selanjutnya berkembang menuju kematangan, diperkaya dengan berbagai pengalaman emosi pribadi dalam interaksi sosial. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, bisa langsung saja menanyakan melalui kolom chat ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Tadi ketika saya sampaikan ada berapa komponen emosi? Ada yang masih ingat? Nah, ada 4 ya nak ya. Kemudian bagaimana perkembangan reaksi emosi pada anak usia 3 bulan. Ada yang masih ingat? Ya, bagus ya. Nanti dipelajari lagi dengan seksama. Alhamdulillah, alma mater kebanggaan kita semua sudah menginjakkan usia 56 tahun. Selamat ulang tahun untuk Universitas Jember, Dirgahayu, alma mater kami tercinta, kampus merdeka dari UNED untuk Indonesia Jaya. Sukses selalu alma mater kami, Universitas Jember, Jaya, Jaya, Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.